KBR Inspiratif, terpercaya. Anda masih menyimak perbincangan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tema insentif pajak pertambahan nilai PPN ditanggung pemerintah atas sewa ruangan. Baik, dan pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya, tentunya dengan narasumber Bapak Yuda Wijaya, penyuluh pajak ahli media Direktorat Jenderal Pajak. Dan pagi ini kita juga sudah terhubung dengan satu penelpon dari Bogor, ada Ariel. Selamat pagi Ariel. Selamat pagi, Mas. Silakan Ariel, ada yang mau tanyakan? Iya, Mas, saya mau nanya. Kan tadi dibilang kalau insentif ini kan untuk yang periodenya kan 3 bulan ini ya. Untuk usaha yang baru, misalnya ada usaha baru, terus baru mengetahuinya di bulan kedua ini, jadi cuma dapat insentif ini untuk sisa bulan yang terakhir-terakhirnya aja dong ya? Gitu. Jadi mendaftarnya mungkin telat atau memang Telat. baru. Oke. Baik, boleh langsung ditanggapi. Terima kasih Ariel yang ada di Bogor. Boleh ditanggapi Pak Yuda? Siap Mas Rizal. Salam sehat Mas Ariel. Baik. Iya, langsung aja ya. Jadi memang yang digelontorkan oleh pemerintah ini insentifnya hanya berlaku untuk bulan Agustus, September, Oktober gitu. Jadi kalau tadi Mas Ariel baru memulai usaha di bulan Agustus, lalu baru mulai tekan kontrak sewa sama building management di pusat perbelanjaan, ya apa boleh buat, tentunya dinikmati saja sisa bulan yang menjadi dalam tanda kutip haknya Mas Ariel sekiranya memang Mas Ariel bisa mendapatkan insentif perpajakan ini. Jadi memang kita harus selalu berharap tadi sesuai iklannya itu bahwasanya pandemi segera berakhir dan kita lupakan insentif ini. Yang penting kita bersatu melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang masing-masing. Baik, ya. Dan berikutnya nanti juga boleh dijelaskan nih, sekaligus menjawab pertanyaan dari Ariel tadi. Mungkin pendengar yang lain juga pengen tahu nih syarat-syaratnya apa saja sih untuk mendapatkan insentif ini. Tapi sebelumnya ada pertanyaan juga dari YouTube nih Pak. Selamat pagi Pak. Kalau untuk sewa space untuk penempatan ATM dan sewa ruang untuk kantor kas bank, apakah bisa mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah ini? Iya, jadi memang PMK 102 ini kita lihat dari konsiderannya adalah untuk pedagang eceran ya. Cuma memang secara definisi itu tadi yang seperti saya sampaikan, mereka pelaku usaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen akhir. Apakah bank itu melakukan kegiatan penyerahan jasa kepada konsumen akhir? Iya. Secara nature-nya iya. Cuma memang yang kita pahami kemungkinan memang teman-teman bank ini sulit untuk mendapatkan insentif PMK 102 ini. Kenapa? Karena ya setahu saya memang bank-bank itu kan kontrak dengan building manajemennya ya dalam 5 tahun, dalam 3 tahun. Lalu pembayarannya juga harus crash dalam 12 bulan sebelumnya seperti itu. Sementara di dalam frame-nya PMK 102 ini hanya untuk sewa di bulan Agustus, September, Oktober yang ditagih. Nah ini yang utamanya. Yang ditagih pada Agustus, September, Oktober, November gitu. Jadi dari karakter usahanya perbankan by nature, ya dia menyerahkan jasa kepada konsumen akhir. Cuman dari mekanisme pembayaran kepada para pengelola gedung, saya tidak meyakini sektor perbankan akan mendapatkan PPN DTP karena memang dari pembuat kebijakannya fokusnya memang ke pedagang eceran ya, ke sektor pedagang eceran ini. Utamanya demikian. Mudah-mudahan menjawab Mas Rizal. Baik. Nah, jadi kalau untuk persyaratannya sendiri bisa dijelaskan terlebih dahulu bagi pengusaha untuk mendapatkan insentif ini, Pak? Persyaratannya apa saja? Jadi PMK 102 ini very simple namun luas. Tidak ada persyaratan. Tidak ada persyaratan Mas Rizal. Jadi siapapun mereka yang melakukan transaksi sewa menyewa kepada pemilik ruangan, ya utamanya kalau secara umum
building management lah seperti itu ya. Mereka bisa mendapatkan hak itu. Mereka bisa mendapatkan hak itu, tidak melihat kepada apa namanya subjeknya orang pribadi atau badan, tidak melihat kepada dia ber-NPWP atau tidak ber-NPWP seperti itu ya. Nah, tidak ada syarat. Cuma kalau yang saya pahami kemungkinan besar 99,9% para pelaku usaha ini sudah ber-NPWP ya kalau di pusat perbelanjaan, karena memang mereka pasti sudah berusaha sebelumnya gitu ya. Jadi tanpa syarat, Mas Rizal. Keren Tanpa kan? syarat. Semudah Tanpa itu syarat. ya sebenarnya ya. Semudah itu sebenarnya. Cuma Baik. memang ada parameter-parameter yang nanti harus kita hubung-hubungkan. Dapat nggak ya? Dapat Nah, nggak ya itu gitu. dia. Baik, dan kalau ngomongin persyaratan juga pasti nyambung ke mekanismenya nih. Tahapannya seperti apa sih bagi pengusaha yang mendapatkan penanggungan PPN sewa dari pemerintah ini? Iya, jadi harus ada hubungan bilateral, hubungan Oh, bilateral bulat. antara tenant, penyewa atau vendor gitu ya, Hak dengan elah. pemilik ruangan, building management. Jadi memang hak ini PPN DTP diberikan kepada mereka para penyewa, para pedagang eceran gitu. Itu insentif buat mereka. Tapi sebenarnya yang paling penting itu di building manajemennya, karena mereka harus membuat faktur yang sesuai dengan ketentuan diatur di 102. Setelah membuat faktur, maka faktur itu dilaporkan di SPT masa PPN-nya pada bulan berikutnya. Nah, ini harus baik-baik nih sama BM ya. Saya sebutnya BM, mudah-mudahan populer ya di apa namanya telinga para pendengar KBR ya. Baik. Jadi memang kerjasama dua belah pihak sangat penting sekali, sehingga PPN DTP itu menjadi hak dari para pedagang eceran, penyewa ruangan, para tenant vendor yang terkait gitu. Oke. Baik. Terus kemudian ada pertanyaan juga dari YouTube nih. Selamat pagi Pak, saya dengan Rina Noviana. Mau bertanya kalau untuk sewa dari WAPU contohnya seperti di Dukcapil yang sewa ruangan di mall itu dikenakan DTP atau tidak? Kalau dikenakan kode FP-nya 070 atau tetap 030? Di Dukcapil. Ya. Iya, secara apa kembali ke seperti saya jawaban saya kepada tadi Bang, bahwasanya memang by nature ya kita mendapat layanan dari pemerintah kan, saya misalnya layanan dari Dukcapil, saya tidak akan menyerahkan layanan itu kepada orang lain. Jadi memang saya adalah konsumen akhir dari Dukcapil. Yang mereka serahkan apa? Jasa. Gitu. Cuma memang ini kan terutang kepada penyewa yang merupakan kantor pemerintah. Nah tadi by nature kembali ya, bukan by nature, by mechanism, jarang sekali kontrak-kontrak itu dengan apa namanya sektor yang besar akan terjadi dengan cara ketengan gitu, dengan cara ketengan, bayar sewa Agustus, bayar sewa September seperti itu. Jadi biasanya 3 tahun sekali, 5 tahun gitu sekalian. Iya, dan itu karena memang di sini fokusnya ya buat mereka yang dalam tanda kutip ya, mohon maaf, ya memang berani nyewanya bulanan gitu loh, berani bayarnya bulanan, kurang lebih demikian sih. Karena ada Aura pertimbangan-pertimbangan dari khusus. ruhnya dari PMK 102 ini. Memang kita ingin pedagang eceran ini memang dapat insentif ini gitu loh, bukan yang lain. Baik. Mungkin begitu Bu Rina. Baik. Dan berikutnya dari WhatsApp ya. Selamat pagi Pak, saya Reza ingin bertanya terkait PMK 102 bidang usaha kami jasa IO, proses bisnis kami. Kami menyewa lahan atrium di mall dengan area luas. Dari lahan yang sudah kami sewa, kami mengadakan event pameran. Sebagian besarnya peserta pameran kami adalah pedagang UMKM dan otomotif. Nah, yang kami ingin tanyakan, apakah kami berhak mendapatkan faktur 07 dari pemilik mall atas lahan mall yang sudah kami sewa? Kemudian bagaimana perlakuan pajak keluaran kami ke peserta pameran atau customer kami? Iya, ini juga sempat ditanyakan ketika kami melakukan edukasi PMK 102 ini ya. Jadi ada mereka yang menyewa lahan luas seperti tadi IO, lalu juga ada apa namanya pengusaha perparkiran seperti itu kan, mereka juga menyewa lahan yang luas seperti itu. Nah, kalau kita melihat ke apa namanya acuan di PMK 102,
ruangan yang atau bangunan yang diserahkan oleh pemilik bangunan, oleh building management kepada pedagang eceran tadi itu adalah ruangan yang berbentuk toko atau gerai. Nah, ruangan yang besar di dalam katakanlah IO ini menyewa lapak 50 meter persegi ruangan gitu ya. Nah, ini tidak termasuk ke Semacam dalam hall gitu mungkin ya. semacam hall seperti itu. Dia tidak termasuk di dalam unsur di PMK 102 ini gitu. Sehingga ya IO tentunya harus membayar PPN DTP. Dan kembali tadi ini memang ruh dari PMK 102 ini ya memang buat sektor pedagang eceran yang mengambil lapak-lapak kecil, kios kecil, satu kios seperti itu. Baik, Kurang lebih demikian Mas Reza. IO. Iya, baik. Atas dari Dan nanti boleh dijelaskan setelah jeda mengenai target pedagang eceran yang ingin dicapai untuk mendapatkan stimulus ini sebenarnya seperti apa ya? Kami akan tunggu jawabannya setelah jeda iklan berikut ini. Dan ingat untuk Anda yang mendengarkan kami di Jakarta bisa melalui 104,2 MS3 FM ya. Kemudian di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan juga live chat di YouTube Berita KBR, sekaligus Anda bisa menonton kami di sana ya. Kami tunggu komentar-komentarnya, pertanyaan-pertanyaannya. Untuk teleponnya bebas pulsa di 0800 245 7893